Hai Sobat Karamel dimanapun kalian berada, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas teori mengenai mumi. Mumi adalah istilah yang mengacu pada jasad manusia, hewan, atau organisme lain yang telah mengalami proses alami atau buatan yang mengawetkan tubuh tersebut. Proses pembentukan mumi dapat terjadi secara alami di lingkungan tertentu seperti gurun yang kering atau daerah berawan yang dingin. Namun, mumi juga dapat dibuat secara sengaja oleh manusia dalam beberapa budaya dan tradisi. Proses alami pembentukan mumi melibatkan dehidrasi pengeringan tubuh, penghentian, atau penghambatan proses pembusukan oleh mikroorganisme dan bakteri, serta faktor-faktor lingkungan lainnya seperti suhu dan kelembaban. Di tempat-tempat seperti gurun pasir, jasad yang terkubur dengan cepat dapat kehilangan kelembaban tubuhnya, mencegah pertumbuhan mikroorganisme, dan mengawetkan jasad menjadi mumi. Mumi juga memiliki nilai arkeologis dan sejarah yang signifikan karena dapat memberikan wawasan tentang budaya, kehidupan sehari-hari, dan praktik-praktik ritual masyarakat pada waktu tertentu. Beberapa contoh mumi yang terkenal termasuk mumi Mesir kuno yang biasanya terkait dengan para firaun dan bangsawan, serta mumi Inca dari Amerika Selatan. Penting untuk diingat bahwa mumi adalah jasad manusia atau makhluk lain yang telah meninggal dunia, dan perlakuan terhadap mereka harus dilakukan dengan menghormati dan mematuhi nilai-nilai budaya dan etika yang berlaku. Mumi dapat ditemukan di berbagai lokasi di seluruh dunia, tergantung pada kondisi lingkungan dan budaya di daerah tersebut. Beberapa lokasi umum di mana mumi sering ditemukan meliputi 1. Mesir kuno. Salah satu tempat paling terkenal untuk penemuan mumi adalah Mesir kuno. Mumi firaun, bangsawan, imam, dan warga biasa ditemukan di piramida, makam, dan tempat pemakaman lainnya di Mesir. Mumi Mesir kuno biasanya diawetkan dengan metode pembalsaman. 2. Amerika Selatan. Di daerah seperti Andes, mumi Inca ditemukan dengan kondisi yang relatif baik karena udara dingin dan kering. Beberapa mumi Inca ditemukan di puncak gunung, gua, atau tempat pemakaman Tiga Cina di Tiongkok. Mumi yang berasal dari dinasti-dinasti kuno telah ditemukan. Beberapa dari mereka ditemukan di makam-makam besar yang memiliki perlengkapan pemakaman yang kaya. 4. Eropa. Beberapa mumi telah ditemukan di daerah-daerah Eropa, terutama di daerah yang memiliki iklim dingin atau tanah yang asam. Di Inggris, misalnya, mumi dari periode Romawi ditemukan di beberapa situs arkeologi. 5. Gurun Atacama. Gurun ini di Amerika Selatan adalah salah satu lingkungan alami yang cocok untuk pembentukan mumi. Kondisi kering dan panas di gurun ini membantu mengawetkan tubuh manusia dan hewan. 6. Zona kutub. Di daerah kutub seperti Arktik dan Antartika, mumi organisme laut seperti mamut, mamalia laut, dan hewan lainnya telah ditemukan terkubur dalam lapisan 7. Sirkuit pemakaman dan tempat suci. Di berbagai budaya, terutama dalam agama-agama kuno atau tradisi spiritual, mumi sering ditempatkan di sirkuit pemakaman atau tempat suci untuk dihormati dan dikenang. Lokasi penemuan mumi dapat bervariasi secara signifikan dan seringkali bergantung pada kondisi alami dan budaya masyarakat setempat. Teknik mumifikasi pertama kali ditemukan secara independen di beberapa budaya kuno di seluruh dunia. Namun, salah satu contoh teknik mumifikasi yang paling terkenal dan telah didokumentasikan adalah teknik mumifikasi yang digunakan oleh peradaban Mesir kuno di Mesir kuno. Proses pembalsaman dan mumifikasi dimulai sekitar 2600 detikam dan terus berlanjut selama berabad-abad. Proses ini berkembang dari metode awal yang lebih sederhana menjadi proses yang lebih kompleks dan terperinci. Tujuan utama dari pembalsaman dan mumifikasi di Mesir kuno adalah untuk memastikan keselamatan dan kelangsungan hidup roh di kehidupan setelah kematian. Proses pembalsaman dan mumifikasi di Mesir kuno melibatkan langkah-langkah seperti pengangkatan organ dalam kecuali jantung, pengeringan tubuh dengan menggunakan garam atau natrium karbonat, dan pembalutan tubuh dengan kain kafan. Setelah pengeringan selesai, organ-organ yang diangkat akan diawetkan dalam wadah khusus yang disebut kanopi. Mumi tersebut kemudian diletakkan
dalam peti mati dan dimakamkan di makam atau piramida selain Mesir kuno. Teknik mumifikasi juga ditemukan di budaya-budaya lain seperti suku Chinchorro di Amerika Selatan sekitar tahun 5300 SM dan budaya Guancha di Kepulauan Canary. Meskipun teknik mumifikasi mungkin memiliki perbedaan dalam metode dan tujuan di berbagai budaya, tujuannya umumnya adalah untuk mempertahankan tubuh atau roh setelah kematiannya. Penting untuk dicatat bahwa penemuan teknik pembalsaman dan mumifikasi berbeda di berbagai budaya tidak selalu terjadi secara bersamaan dan mungkin memiliki perbedaan signifikan dalam praktik dan filosofi di baliknya. Beberapa tokoh terkenal dari berbagai budaya telah dijadikan mumi karena nilai sejarah, budaya, atau agama. Berikut adalah beberapa contoh tokoh terkenal yang telah dijadikan mumi. 1. Firaun Mesir kuno. Banyak firaun Mesir kuno yang dijadikan mumi untuk mengawetkan tubuh mereka setelah kematian. Beberapa firaun terkenal yang dijadikan mumi antara lain Tutankhamun, Ramses II, dan Seti I II mumi Inca di Amerika Selatan. Beberapa raja dan bangsawan Inca juga dijadikan mumi. Salah satu contoh yang terkenal adalah Juanita, seorang gadis remaja Inca yang ditemukan di puncak Gunung Ampato, 3 mumi Tiongkok di Tiongkok. Beberapa tokoh bersejarah seperti pejabat atau anggota keluarga kerajaan telah dijadikan mumi, terutama pada zaman dinasti Han dan dinasti Tang. 4. Mumi Guanche. Suku Guanche di Kepulauan Canary juga melakukan praktik pembalsaman dan mumifikasi. Salah satu contoh mumi terkenal adalah mumi of San Andreas yang ditemukan di Pulau Tenerife. 5 mumi suku Chinchorro. Suku Chinchorro di Amerika Selatan juga dikenal melakukan praktik pembalsaman dan mumifikasi sejak ribuan tahun yang lalu. 6. Lembaga Lenin. Jenazah pemimpin revolusi Rusia, Vladimir Lenin, diawetkan dan dijadikan mumi. Tubuh Lenin dipamerkan di Mausoleum Lenin di Lapangan Merah, Moskow 7 Oktober Isaman. Seorang pria prasejarah yang ditemukan dalam keadaan beku di pegunungan Alpen pada tahun 1991. Tubuhnya secara alami diawetkan oleh kondisi dingin. 8. Lady Dazinsui, seorang wanita bangsawan Tiongkok dari dinasti Han yang diawetkan dengan baik dan ditemukan di makamnya yang kaya akan artefak. Ini hanya beberapa contoh tokoh terkenal yang dijadikan mumi. Setiap budaya memiliki praktik dan tokoh yang berbeda yang telah dijadikan mumi untuk alasan budaya, agama, atau sejarah. Teknik mumifikasi saat ini jarang digunakan karena beberapa alasan utama. 1. Perubahan budaya dan agama. Banyak budaya dan agama telah mengalami perubahan dalam pandangan mereka terhadap pemakaman dan perlakuan terhadap jasad manusia setelah kematian. Beberapa agama mungkin tidak lagi mendorong atau mengizinkan praktik pembalsaman dan mumifikasi. Dan nilai-nilai budaya yang berubah juga dapat mempengaruhi preferensi masyarakat terkait pemakaman. 2. Kemajuan dalam ilmu pengetahuan medis. Kemajuan dalam ilmu pengetahuan medis telah memberikan alternatif yang lebih baik untuk menjaga tubuh manusia setelah kematian. Proses pendinginan dan pengawetan jasad yang lebih modern, seperti pendinginan suhu rendah atau balsam, telah digunakan untuk tujuan pemeliharaan tubuh sebelum pemakaman. 3. Aspek teknis dan keuangan. Proses pembalsaman dan mumifikasi memerlukan pengetahuan khusus, bahan kimia, dan peralatan yang mahal. Ini dapat menjadi tidak praktis secara teknis dan finansial bagi banyak orang dan keluarga. 4. Etika dan kebijakan hukum di beberapa negara atau yurisdiksi. Praktik pembalsaman dan mumifikasi mungkin melibatkan masalah etika atau hukum terkait perlakuan terhadap jasad manusia dan penggunaan bahan kimia. 5. Ketersediaan lahan makam. Di beberapa daerah, lahan makam dapat menjadi langka dan mahal. Proses pembalsaman dan mumifikasi seringkali membutuhkan makam yang dirancang khusus dan dapat memperparah masalah ketersediaan lahan makam. 6. Preferensi pribadi. Banyak orang saat ini lebih memilih pemakaman yang lebih sederhana atau lebih sesuai dengan nilai-nilai budaya dan agama mereka. Praktik pembalsaman dan mumifikasi mungkin tidak sesuai dengan preferensi pribadi atau keluarga.
Karena faktor-faktor di atas, teknik mumifikasi telah berkurang popularitasnya dan jarang digunakan dalam praktik pemakaman modern. Namun, praktik ini masih dapat ditemukan dalam beberapa budaya atau kelompok yang mempertahankan tradisi kuno atau nilai-nilai spiritual tertentu. Nah, itu tadi beberapa ulasan terkait mumi. Selanjutnya kita bahas topik apa lagi ya? Yuk tulis di kolom komentar.